Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua yang ditentukan pada pesta kedua Natal Tuhan Yesus hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 21 sampai 28. 1 Yohanes 2 ayat 21 sampai 28. Demikianlah bunyinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang-orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya, tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, tidak banyak gereja-gereja di Indonesia yang mengenal pesta kedua dalam hari-hari besar gerejawi. Gereja kita ada 3 hari besar yang dirayakan 2 kali: Natal, Paskah, dan Pentakosta. Ini berasal dari tradisi gereja-gereja di Jerman untuk memberikan kesempatan kepada jemaat melakukan pendalaman makna, penegasan, dan pengayaan, sehingga pesta-pesta besar dilakukan 2 kali berturut-turut. Sebab itulah pada hari Natal juga kita mengenal yang namanya pesta kedua pada tanggal 26. Nah, kita gembira, biasanya dalam beberapa tahun terakhir di HKBP pesta kedua itu sepi. Tetapi sekarang mulai bangkit kembali pesta kedua. Nanti kita boleh cek kepada gereja-gereja HKBP lain, telah kembali penuh gereja-gereja. Tentu apakah itu karena disambung atau dilanjutkan atau digabung dengan pesta Natal, tetapi fakta memang kita berbahagia. Pesta Natal kita pesta kedua, baik tahun lalu maupun sekarang, gereja penuh. Saudara-saudara, apa pesan untuk kita pada Natal kedua ini? Juga ketika kita telah kembali menyampaikan dalam liturgi bagaimana drama Allah menyelamatkan manusia itu, mulai dari penciptaan, kejatuhan, pengampunan, nubuat,
hingga kedatangan Kristus dan hidup baru di dalam namanya. Ada 3 pesan untuk kita semua sesuai dengan surat Yohanes yang kita baca tadi. Pertama, Allah memanggil kita agar kita tetap memegang kebenaran. Saudara-saudara, bila kita perhatikan baik teks khotbah kemarin tanggal 25 maupun sekarang, berbeda dari tahun-tahun silam, tidak diambil dari Injil Lukas atau Injil Matius, tetapi justru diambil dari surat Yohanes. Mau mengatakan rupanya inti khotbah mulai dari kemarin bukan lagi sekedar cerita tentang Yesus yang lahir di Bethlehem, tetapi langsung menunjuk apa sesungguhnya makna kedatangannya, apa sesungguhnya makna beriman kepadanya menjadi anak-anak Allah. Dan kita sekarang pun diajak untuk jauh lebih dalam lagi memahami dan menghayati makna Natal itu, daripada sekedar mengulang-ulang cerita tentang Bethlehem itu. Saudara-saudara, Allah memanggil kita agar tetap memegang kebenaran, dan itulah pesan Rasul Yohanes kepada gereja yang dipimpinnya pada masa itu. Jemaat itu sudah lama tahu kebenaran, dan Rasul Yohanes meminta supaya jemaat itu memegang kebenaran yang lama sudah mereka tahu itu. Di sini kita disadarkan, rupanya tahu kebenaran adalah baik, tetapi itu baru tingkat yang paling dasar dari iman Kristen itu. Mengetahui apa yang benar itu sangat penting, tetapi itu baru tingkat pertama, tingkat yang paling dasar, tingkat yang paling dangkal dari kekristenan itu sendiri. Kita diajak, rupanya kita bukan hanya supaya tahu kebenaran, tetapi supaya mau dan sanggup memegang kebenaran itu. Di sini kita disadarkan apa arti beriman itu rupanya. Arti beriman itu rupanya bukan hanya tahu mana yang benar, tetapi mau mempertahankan pendirian yang benar itu. Mau memegangnya dan tidak akan melepaskan kebenaran itu dengan bayaran apapun, atau sebaliknya dengan risiko apapun. Itulah iman yang lebih dalam. Kita bukan hanya sekedar tahu kebenaran, tetapi kita mau memegang, kita mau mempertahankannya, menjunjungnya, dan tidak akan pernah melepaskan kebenaran itu walaupun digoda dengan sejumlah bayaran, atau sebaliknya diancam dengan sejumlah tekanan. Saudara-saudara, tetapi masalahnya, seringkali orang-orang Kristen, dia tahu sejak masa kecilnya, sejak masa anak-anak, sejak masa remajanya tentang kebenaran, tetapi dia tidak pernah sanggup mengatakan kebenaran itu. Masalahnya, kita tahu orang Kristen banyak yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak pernah sanggup mengatakannya, apalagi untuk memegang dan mempertahankannya. Pada Natal kedua ini kita disadarkan, gereja adalah persekutuan yang menjunjung kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus itu. Apa yang telah saudara dan saya dengar sejak kita sekolah minggu, apa yang telah saudara dan saya dengar sejak kita masih muda, apa yang diteladankan oleh Kristus, apa yang telah difirmankannya, peganglah itu, lakukanlah dalam hidup kita. Dan disinilah saudara-saudara kita disadarkan, kebenaran itulah yang tak pernah muncul dalam semua hiasan Natal yang mulai bulan November sudah sangat marak di mal-mal, di restoran, di hotel, di tempat-tempat lain. Di mana saudara pernah melihat hiasan Natal di mal yang mengatakan Yesuslah anak Allah? Paling-paling dia hanya membuat hiasan, apakah diganti dengan wonderful season, greeting season, damai, tetapi tidak ada satupun spanduk di mall, hiasan-hiasan di pertokoan itu
yang mengatakan Kristuslah juru selamat, dialah anak Allah. Karena itu saudara-saudara, jangan mau tertipu. Banyak orang mengatakan, mulai November kami sudah merasakan Natal di mall. Mana Natal di mall itu? Tidak ada satupun kalimat di sana mengatakan Yesuslah Kristus, dialah Tuhan, dialah juru selamat, junjunglah dia. Hati-hati. Kita sekarang hidup di zaman konsumerisme. Kita hidup di zaman komersialisme. Sadar atau tidak sadar, Natal telah jatuh dalam komersil. Sehingga intinya kita lupakan, dialah Tuhan, dialah anak Allah, dialah satu-satunya juru selamat yang mesti dijunjung. Peganglah dia. Saudara-saudara, yang kedua, berita yang disampaikan Rasul Yohanes itu lebih radikal lagi. Dia katakan di ayat 20 dan ayat 27, Allah sudah mengurapi kita dengan Roh Kudus, dan oleh pengurapan itu kita telah disanggupkan untuk tahu dan belajar tentang kebenaran itu. Allah sudah mengurapi saudara dan saya dengan Roh Kudus, dan oleh pengurapan Roh itu kita telah dimampukan, disanggupkan untuk mengenali kebenaran itu. Kita tidak perlu pergi ke gunung-gunung, kita tidak perlu pergi ke luar negeri, kita tidak perlu mencari di tempat-tempat lain hanya untuk tahu Yesuslah Tuhan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah Putra Allah, sumber keselamatan kita itu. Kenapa? Karena kita sudah diurapi dengan Roh-Nya. Itulah yang kita baca tadi. Rasul Yohanes mengatakan kamu tidak perlu diajari oleh orang lain untuk tahu kebenaran. Karena itu kita tidak perlu memakai pameo di medan, kita persulit sehingga kita punya alasan untuk tidak pernah tahu kebenaran. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan juga oleh Yohanes 14 ayat 26. Bahwa fungsi Roh Kudus yang diberikan Allah itu adalah mengajar kita supaya kita tahu dan berani memegang kebenaran itu. Itulah yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Roh Kuduslah yang mengajar kita apa yang harus kita katakan ketika dunia ini menuntut pertanggungjawaban iman kita. Saudara-saudara, masalahnya kita tidak mau percaya Roh itu sudah diberikan pada kita. Karena itu kita selalu mengatakan, apalah kami ini? Kami adalah orang biasa, kami adalah jemaat biasa, kami tidak tahu mana yang benar. Setiap orang yang sudah dibaptis, setiap orang yang sudah menerima peneguhan sidi, setiap orang yang sudah dewasa, kalau dia berani mengatakan dia tidak tahu kebenaran, dia adalah bohong. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Dia telah mengurapi kita. Karena itu percayalah, peganglah kebenaran itu, dan belajarlah kepadanya. Saudara-saudara, saudara tidak perlu kursus, tidak perlu pergi sekolah teologi untuk tahu, percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat, Yesuslah Raja, dialah pemimpin kehidupan kita. Cukup dengan membaca Alkitab, kita tahu dialah kebenaran itu. Peganglah dia. Tapi masalahnya kita enggan belajar. Kita tidak mau lagi belajar. Kita menutup, sadar atau tidak sadar. Kita menutup hati dan pikiran kita terhadap kebenaran. Kita tutup hati dan pikiran kita, mata kita kepada kebenaran, dengan alasan karena kemalasan, dengan alasan karena anggap enteng, dengan alasan karena merasa diri sudah sempurna, dengan alasan karena merasa diri sudah terlalu tua, dengan alasan karena merasa diri terlalu muda, dengan alasan karena merasa diri terlalu miskin. Siapalah kami ini? Kami cuma orang biasa. Tuhan tidak pernah meminta bayaran, meminta uang sekolah dari kita. Dan gereja kita sudah membagikan almanak gratis.
Kalau perlu kita usulkan kepada Parhalado, bagikan Alkitab dan Bible itu lagi gratis, sehingga tidak ada satu orang pun jemaat HKBP Serpong yang bisa berdalih kami tidak tahu kebenaran, kami tidak kenal Kristus. Kenapa? Karena sudah dibagikan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, memang gereja kita baru sanggup membagikan almanak 1 per keluarga. Harusnya dibagikan lebih banyak, supaya almanak itu bisa dibawa ke tempat kerja dan dibaca di sana saban hari. Karena itu almanak kalau sudah dibagikan, jangan cuma lihat bagian terakhir, berapa jumlah pendeta marga kami, di mana mereka ditempatkan, bonus. Bolehlah itu dibaca sekali-sekali, tapi jangan ke situ. Yang paling penting ayatnya dibaca setiap hari. Saudara-saudara, yang ketiga, apa pesan untuk kita di Natal kedua ini? Ini adalah Natal ketiga kita berkumpul di sini tanggal 24. Kita berkumpul tanggal 25 dan kita sekarang berkumpul tanggal 26. Allah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali dalam kemuliaannya. Itulah yang kita baca tadi di ayat 28. Tinggallah dalam Dia, supaya apabila Dia datang kita beroleh keberanian percaya kepadanya dan tidak merasa malu pada hari kedatangannya. Menarik sekali. Seandainya Kristus datang malam nanti, apakah kita merasa malu? Karena kelakuan, karena sikap hidup kita. Mari kita bayangkan Kristus itu segera datang kembali. Apakah kita merasa sudah pantas menyambut Dia? Saudara-saudara, iman dan pengharapan kepada kedatangan Kristus kembali itu memaksa kita untuk berubah dan berubah. Iman kepada kedatangan Kristus itu memaksa pendeta, memaksa sintua untuk berubah dan berubah. Iman kepada Kristus yang akan datang itu memaksa jemaat juga harus berubah, bertobat menjadi baik. Dengan demikian, maka Natal ini sungguh-sungguh bermakna bagi kita. Bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar kebiasaan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Karena orang lain bernatal, kita bernatal. Karena orang lain bernatal sejak awal Desember, maka kita juga bernatal. Bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi karena kita percaya bahwa Kristus akan datang kembali, dan kita menyiapkan hati kita. Kita mengubah dan membaharui pikiran kita. Kita mengubah kelakuan kita agar kita dianggap pantas dan kita tidak perlu malu menerima kedatangannya. Selamat hari Natal. Biarlah damai sejahtera Kristus itu melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk ketiga kalinya kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus, mengingat Tuhan yang datang dalam kerendahan menebus kami dari belenggu penjajahan dosa dan kematian. Dan kami juga Tuhan mengarahkan hati kami kepada kedatangan-Mu di hari yang agung dan mulia, menggenapi semua keselamatan yang telah Kau kerjakan, menyempurnakan hidup dan iman kami. Ya Tuhan, firman-Mu menantang dan menyapa kami pada hari ini, supaya kami Tuhan memegang kebenaran yang sudah diajarkan kepada kami sejak lama, sejak kami masih kecil. Supaya kami Tuhan berani menjunjung iman kami, supaya kami Tuhan tidak membiarkan diri kami diombang-ambingkan oleh keraguan, kegamangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan.
Tetapi biarlah Roh-Mu yang menguatkan hati kami menjunjung Engkau. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah Juru Selamat, Kaulah pelindung dan pembela kami. Dan kepadamu-lah kami gantungkan seluruh hidup masa depan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Kau sudah mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tahu Tuhan dan sanggup mengenal kebenaran yang Kau bawa dalam Putra-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam batin kami, mengajar, menghibur, menguatkan kami. Juga ketika kami Tuhan bergumul dengan berbagai-bagai hal dalam hidup ini, biarlah Roh-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Bersuaralah Engkau Tuhan terus dari dalam batin kami. Jadilah Engkau Tuhan penuntun hidup kami, pegangan, sumber kekuatan yang tak pernah habis bagi kami. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, supaya kami mengarahkan hidup dan masa depan kami kepada kedatangan Kristus kembali. Dan biarlah Tuhan penantian kami akan parusia, akan Tuhan yang datang, membuat kami Tuhan untuk mau berubah dan menjadi baru. Ya Tuhan, arahkanlah hati seluruh gereja-Mu, hati hamba-hamba-Mu, kami para pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu, kepada Tuhan yang berjanji akan datang kembali. Biarlah pada hari kedatangan-Mu kami merasa tidak malu, namun kami menyambut Engkau dengan penuh ketulusan dan sukacita. Berkati kami semua Tuhan pada Natal ini. Dalam nama Kristus kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Amin.